Jumpa lagi di Back to BDM. Kali ini saya akan ngobrol dengan santai dengan seorang profesor dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Profesor yang sangat produktif untuk menulis di berbagai media dan juga cukup kritis dan bisa menjaga jarak dengan kekuasaan. Dia adalah Profesor Dr. Azumadi Azra, CBA. Prof, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Oke. Sama-sama kita sehat semua, Mas. Sehat Budiman, semua, itu yang penting. Ya. Prof, banyak orang yang bertanya-tanya soal 3 huruf di belakang Prof Azra. CBA. Itu apa sebetulnya? Ya, sebetulnya itu gelar dari kerajaan Inggris ya, kerajaan Britania Raya lah gitu ya. Singkatan dari Commander of the Most Excellent Order of the British Empire gitu. Jadi komandan ya dalam tatanan luar biasa kerajaan Inggris gitu, kira-kira begitu secara harfiah artinya. Itu memang salah satu gelar kerajaan yang termasuk tinggi ya. Mungkin kalau untuk negara-negara non-Commonwealth yang bukan pernah dijajah Inggris seperti Indonesia, mungkin saya kira sulit untuk mencari ya. Saya coba cari siapa non-Commonwealth yang pernah dapat gelar CBE gitu. Nggak ada, belum saya temukan itu. Jadi luar biasa, merasa beruntung gitu menjadi orang yang dapat gelar seperti itu ya, dan bahkan lebih tinggi dari gelarnya David Beckham gitu, pemain sepak bola Manchester United. Dia punya gelar itu OBE. OBE itu officer. Jadi perwira. Saya commander. Jadi saya komandannya, panglimanya David Beckham. Ya. Panglimanya David Beckham ya. Panglimanya David Beckham karena saya lebih tinggi dari dia, yaitu CBE ya kan. CBE itu commander, panglima. Kalau David Beckham itu officer, perwira, jadi lebih tinggi panglima kan. Oke. Itu gimana ceritanya itu? Prof Azra bisa mendapatkan gelar CBA itu gimana dulu itu? Ya saya tidak tahu persis ya bagaimana prosesnya, bagaimana siapa itu nggak tahu saya. Yang jelas tiba-tiba saya dikontak oleh duta besar Inggris waktu itu ya, tahun 2010. Di Jakarta, dubes Inggris bilang, nelpon saya, ini ada Ratu mau memberikan penghargaan sama Anda gitu. Gelar penghargaan apa? Yaitu gelar CBE katanya. Saya bilang, apa itu CBE? CBE ya Commander of the Most Excellent Order of British Empire ya. Saya bilang saya nggak begitu paham, tapi ya pastilah saya terima dengan senang hati karena yang memberikan itu ratu ya, pasti saya mendapat penghargaan yang besar sekali. Jadi tidak sopan kalau saya menolaknya gitu kan. Nah, jadi saya bilang, dia tanya, Anda bersedia menerima? Ya pastilah gitu. Ya dia bilang kita ingin memastikan bahwa adanya SK Ratu itu tidak Anda tolak, tapi Anda terima katanya. Ya, dia senang dubesnya ya kan. Kemudian saya cek di internet ya, apa itu maksudnya CBE ya kan. Oh ini dia gitu, gelar dari kerajaan. Dan kemudian saya lihat di situ David Beckham dapat OBE ya kan. Jadi lebih rendah dari saya lah gitu, kira-kira begitu. Nah, saya pernah diundang ke Inggris? Ke Parlemen Inggris, House of Lords, yaitu majelis tingginya Parlemen Inggris. Itu saya memang di situ dipanggil oleh orang-orang di situ itu anggota DPR-nya itu sebagai Sir. Jadi dia bilang, Sir Profesor Azumadi Azra. Walaupun saya sendiri nggak pernah memakai gelar Sir ditaruh di depan mata, gelar saya itu nggak saya. Tapi di internet kalau dicari-cari ada juga orang yang iseng pakai dinambahkan Sir gitu, kira-kira begitu. Jadi ada yang bilang, wah ini kayak Sir Alex Ferguson aja ini katanya, pelatih MU. Saya sih ya senyum-senyum aja, tapi memang kenyataannya begitu. Di Inggris pun di DPR-nya, di House of Lords-nya, ya itu disebutkan saya dipanggilnya Sir juga gitu. Nah, jadi ya begitu deh. Itu satu-satunya orang di Indonesia, Prof Azra?
Satu-satunya orang di Indonesia yang mempunyai gelar CBA? Saya kira iya. Oke. Kalau CBE ya. Kalau di bawahnya ada lagi, di bawah OBE itu namanya MBE. MBE. MBE itu Members Members of the Order of British Empire. Nah itu kalau MBE ya mungkin ya adalah satu dua gitu ya. Tapi kalau CBE belum ada. Memang saya Mas Budiman bersyukur sekali saya mungkin orang Indonesia yang mungkin relatif lengkap lah penghargaannya. Saya tahun 2005 dianugerahi Bintang Mahaputra Utama ya oleh pemerintah RI ya kan. Kemudian ada macam-macam penghargaan termasuk dari Kompas ya cendekiawan berdedikasi, kemudian pernah juga ada dari penghargaan Ahmad Bakri, pernah juga penghargaan tertinggi dari LIPI dan kemudian penghargaan juga dari dari Kaisar Inggris itu tahun 2017 ya kan 2017 itu Kaisar Inggris lah Kaisar Jepang bersama dengan Perdana Menteri Jepang itu Shinzo Abe menganugerahkan itu penghargaan tertinggi yang disebut dengan The Order of the Rising Sun. Jadi penghargaan matahari terbit ya kan itu paling tinggi, golden and silver class itu paling tinggi yang diberikan oleh Jepang ya. Selain itu ada lagi Fukuoka Award, Fukuoka Prize gitu. Nah, itu juga. Jadi ada memang penghargaan-penghargaan itu yang ya ada hadiah uangnya ya kan, ada hadiahnya seperti Fukuoka Prize itu ada duitnya, dananya ada sama dengan dari Kompas Cendekiawan Berdedikasi itu juga ada dananya diberi hadiah uang ya kan. Ahmad Bakri Award penghargaan Ahmad Bakri Award juga ada uangnya gitu kan, dan LIPI juga ada penghargaan itu ada juga uangnya. Jadi seorang kawan saya itu bilang, kok Anda melulu nih yang dapat penghargaan? Anda ini tambah kaya ini. Saya tahu bahwa itu ada duitnya gitu kan. Ya saya bilang itu bukannya maunya saya, orang lain aja yang menentukan memilih. Ya jadi saya nggak pernah nyodor-nyodorkan diri untuk dipilih. Ya mereka sendiri aja yang pilih ya kan. Jadi itulah Mas Budiman singkatnya. Jadi saya bersyukur sebagai orang Indonesia yang cukup dihargai lah, tidak hanya di tanah air Indonesia tapi juga oleh dua negara besar gitu ya, negara kuat yaitu Inggris dan Jepang gitu. Ya. Prof. Asra, jadi apakah mungkin penghargaan-penghargaan yang diterima itu karena memang Prof. Asra tetap komit ya di jalan sunyi, di jalur sunyi pendidikan, di universitas, keberpihakannya kepada kemajemukan begitu kuat, dan itu yang kemudian benang merah penganugerahan itu diberikan? Enggak, kalau yang Inggris itu CBE itu dalam SK Ratu itu dibilang bahwa saya memiliki peran penting di dalam dialog antar peradaban, intercivilizational dialogue gitu ya, relation gitu kira-kira itu. Jadi dianggap berperan penting dalam hubungan antar agama, penciptaan dunia yang lebih damai. Ya. Sama dengan yang Jepang itu, Kaisar Jepang itu juga pertimbangannya juga begitu. Bersama Indonesia dan Jepang ikut berperan di dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Kira-kira begitu alasannya. Dan memang saya pernah beberapa kali diutus oleh pemerintah Jepang untuk mensosialisasikan perdamaian di Yordania ya kan, di Yordania itu pernah berapa kali, kemudian di Qatar pernah beberapa kali, dan itu disponsori atau diselenggarakan oleh Sasakawa Peace Foundation di Jepang. Jadi yayasan Sasakawa, yayasan perdamaian Sasakawa di Jepang. Jadi pertimbangannya itu kalau yang dari Kaisar dan Perdana Menteri Jepang itu pertimbangannya adalah itu. Nah kalau yang Kompas, saya kira pertimbangannya saya karena dianggap sebagai cendekiawan yang punya dedikasi pada
pada kepentingan publik gitu ya, pada kepentingan negara bangsa, kira-kira begitu ya. Dianggap berintegritas lah, kira-kira begitu kalau saya nggak salah pertimbangannya. Kalau yang Ahmad Bakri Awad itu, penghargaan Ahmad Bakri itu lebih dalam bidang keilmuan. Dalam bidang keilmuan itu yaitu dalam bidang sosiologi, antropologi ya, dalam menumbuhkan pemahaman yang lebih baik secara akademik mengenai sosiologi dan antropologi masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang di LIPI itu pertimbangannya lebih karena saya berperan di dalam menyebarkan atau mengembangkan pemahaman mengenai multikulturalisme, kebinekaan ya di antara bangsa kita ini. Kebinekaan itu dalam perspektif multikulturalisme. Itu kalau LIPI. Jadi itu memang lebih bersifat keilmuan lah di samping juga publik gitu. Kira-kira begitu. Oke, Prof. Asra. Jadi di usia yang cukup senior ya, tapi masih menjaga ausdauer, menjaga energi untuk tetap produktif menulis ini gimana sebetulnya? Iya, saya itu selalu menulis ya. Ya tadi pagi kan tanggal 7 Oktober ini kolom reguler saya tetap saya di Harian Kompas itu kan dimuat ya. Menggelorakan kritik. Itu dimuat, saya udah sambil membaca itu udah mulai berpikir untuk 3 minggu yang akan datang apa ini yang mau saya tulis di Kompas. Dan itu sudah ada, saya sudah dapat dan belum. Saya merasa bahwa apa yang akan saya tulis itu saya kira terkait dengan kepentingan banyak orang, terkait dengan kepentingan negara bangsa Indonesia, ya kan. Saya mulai cari-cari bahannya, bukunya, ya kan, di mana referensi rujukannya ini bagaimana, itu sudah mulai. Jadi begitu, Mas Budi. Saya selalu berpikir bagaimana membaca dan kemudian menuliskannya. Dan setiap kali saya mendapatkan ide, mulai berpikir dapat ide, kemudian langsung saya catat. Saya catat ini yang akan saya tulis untuk Kompas 3 minggu yang akan datang ya. Saya merasa itu pasti ini sangat, menurut saya ada ide-ide baru di dalamnya, tapi juga terkontekstual dengan kepentingan Indonesia, kepentingan publik dan seterusnya. Jadi itulah yang terutama saya kira yang terus-menerus membuat stamina menyala terus di dalam diri saya. Dan apalagi memang saya berusaha karena usianya ya 66 sekarang supaya hidupnya lebih teratur. Jadi jam-jam 9 saya udah tidur, nanti jam 3, jam setengah 4 saya bangun. Jam setengah 4 bangun dan kemudian menjelang subuh atau sesudah subuh saya kemudian ya mulai menulis ya. Menulis setengah halaman, 1 halaman, nanti dilanjutkan lagi gitu. Jadi memang terus menulis walaupun saya juga sibuk mengajar ke sana sini ya kan. Di berbagai tempat masih mengajar gitu, dan juga seminar di dalam di luar negeri itu masih. Tapi yang namanya menulis tetap saya tidak pernah selalu tertantang gitu, Mas Budiman, selalu tertantang untuk menulis. Saya menyalakan ya, menghidupkan tantangan itu di dalam diri saya gitu. Ada isu-isu baru, ada masalah-masalah baru, ada pikiran baru misalnya, itu tidak saya biarkan berlalu begitu saja. Saya catat dan kemudian nanti saya tulis gitu. Kira-kira begitu. Inspirasinya dari mana, Prof? Inspirasi untuk tetap menulis dari membaca, dari mengamati fenomena keseharian, atau dari mana? Ya, inspirasinya tuh macam-macam. Bisa karena membaca, ya kan? Saya kebetulan membaca misalnya. Bisa juga karena merenung, melihat apa yang terjadi, fenomena yang berkembang gitu. Atau misalnya juga bisa jadi saya dapat inspirasi dari diskusi dengan mahasiswa gitu. Mahasiswa saya kan mahasiswa S3 kebanyakan, jadi kadang-kadang mereka berpikir atau menyampaikan pikiran-pikiran yang dalam tanda kutip liar ya. Mahasiswa itu liar ya, itu saya tangkap ya kan. Tangkap dan kemudian saya catat. Saya catat itu di buku saya, karena kalau nggak saya catat hilang gitu. Hilang dia. Jadi kalau saya selalu mengajarkan, menyampaikan kepada kawan-kawan, kalau Anda punya ide, tulis, catat, minimal judulnya, ya kan. Kemudian nanti setelah itu
renung-renungkan lagi, maka kemudian nanti akan ketemulah apa-apa saja aspek yang mau dibahas gitu. Kira-kira sumbernya apa gitu kan, argumennya apa gitu kan, alternatif apa yang mau disampaikan. Karena saya selalu berpendapat bahwa tulisan yang baik itu harus juga solutif ya, tidak hanya kritis ya, mengemukakan berbagai masalah, tapi juga sedikit banyak harus ada solusinya, solutif gitu ya. Walaupun mungkin solusi yang ditawarkan itu juga nggak bisa terlalu rinci, nggak bisa, apalagi di media seperti Kompas, ruangnya terbatas. Nggak bisa, rinci itu nggak bisa, hanya bisa memberikan isyarat, memberikan arah saja, arah dan kemudian mungkin ya arah lah, garis-garis besar ya, kira-kira begitu ya. Misalnya di harian Kompas hari ini kolom saya itu saya bilang ini harus dengan mengembangkan demokrasi deliberatif. Ya, daripada misalnya pejabat melaporkan orang-orang yang mengkritiknya ke Bareskrim, itu lebih baik dia mengajak orang-orang itu, kawan-kawan aktivis itu dialog ya, bicara ya kan, ungkapkan semuanya dari hati ke hati itu ya, sehingga kemudian jelas masalahnya dan tidak usah semuanya harus diselesaikan model di Amerika, sedikit-sedikit disu, sedikit-sedikit ngesu itu menggugat ke pengadilan, menggugat ke polisi, aparat keamanan. Saya kira itu bukan nggak terlalu pas lah untuk Indonesia. Indonesia itu kita harus menghindari diri, kalau menghindari diri dari terus gugat menggugat ya, kecuali dalam hal yang sangat-sangat terpaksa. Nah, jadi sebetulnya ada masalah-masalah yang sebetulnya lebih bisa kita selesaikan melalui dialog, pembicaraan, ya kan, menjelaskan satu sama lain, klarifikasi satu sama lain, gitu. Nah, itu lebih baik ya daripada misalnya itu membawa kasus itu ke Bareskrim dan lain sebagainya. Nah, jadi itu Mas Budi yang misalnya ide mengenai yang saya sebut tadi di ujung tulisan saya berbicara mengenai bahwa demokrasi Indonesia itu jangan menjadi demokrasi yang liberal ya, demokrasi yang liberal dalam pengertian liar gitu ya, di mana orang berbuat semaunya saja, kemudian akhirnya gugat menggugat, padahal sila keempat Pancasila kita itu sudah memberikan isyarat bahwa demokrasi Indonesia itu sebetulnya adalah demokrasi deliberatif ya. Deliberative democracy ya, kalau bahasa Inggrisnya itu ada, memang itu terminologinya, dan itulah yang harus kita kembangkan. Harus kita lebih banyak bermusyawarah, jangan main sendiri, jangan oligarkinya terlalu berkuasa gitu ya kan. Nah, sekarang kan kita ini terlalu oligarkis gitu kan. Selain oligarkis kemudian juga gugat menggugat gitu. Itu masalahnya. Oke. Prof, tidak tertarik untuk masuk ke dalam partai politik? Saya tidak tertarik, Mas. Memang sejak dari dulu ada kawan-kawan yang mengajak ya, terutama setelah saya selesai menjadi pimpinan, menjadi rektor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006 akhir ya, 2007, 2006 saya masih, 2006 itu masih muda lah ya, masih baru 51 tahun umurnya. Saya nggak tertarik. Saya orang yang lebih setia kepada fokus pada dunia keilmuan ya, dunia aktivisme kalau mau disebut ya. Jadi dunia keilmuan, dunia aktivisme, dunia keilmuan itu ya mengajar, ya menulis, seminar, konferensi, kemana-mana gitu. Saya kira saya mungkin salah satu dari sedikit orang yang sering diundang ke luar negeri ya. Atau menjadi anggota dewan redaksi atau menjadi penasehat di universitas mancanegara misalnya. Tidak banyak orang Indonesia yang menjadi penasehat di universitas atau di jurnal-jurnal terkenal di seluruh dunia, tidak banyak orang Indonesia. Ya, mungkin malah nggak ada, atau kalaupun ada mungkin 1-2 ya. Nah, saya termasuk salah satu di antaranya. Itu karena komitmen saya hanya pada bidang keilmuan, tapi bukan keilmuan dalam pengertian orang yang duduk di Menara Gading. Jadi ilmuwan yang duduk di Menara Gading. Saya nggak seperti itu. Saya adalah ilmuwan yang punya merasa punya tanggung jawab etis ya,
kepada publik, punya tanggung jawab etis pada publik, dan oleh karena itulah selalu bersuara baik suara secara lisan melalui berbagai media elektronik dan bersuara secara tulisan melalui berbagai media cetak gitu. Jadi saya merasa tidak bermanfaat kalau hanya menjadi ilmuwan ya, asik dengan ilmunya sendiri di Menara Gading. Saya nggak bisa itu karena memang mungkin ini karena pengaruh dari sejarah hidup saya di masa mahasiswa. Di masa mahasiswa itu saya aktivis ya, jadi pemimpin gerakan mahasiswa 1978-an, akhir 70-an, dimasukkan ke Guntur ya kan, ke markas CPM, melawan pemerintah Orde Baru waktu itu ya kan, diwajib lapor hari Senin Kemis ya kan, berbulan-bulan gitu. Nah, jadi itu memang pembawaannya sudah seperti itu, jadi tidak bisa menjadi ilmuwan murni saja. Ada di kampus asik dengan ilmunya, asik menulis, cuma asik menulis saja ya kan, menulis buku, menulis artikel, enggak. Saya nggak merasa cukup dengan itu. Saya merasa saya harus bicara, menyampaikan ini kepada publik ya, karena menyangkut berbagai kepentingan publik ya. Nah, jadi oleh karena itulah mungkin sering saya itu dianggap mungkin kritis, atau sering juga dinasihati oleh kawan-kawan, jangan terlalu keras katanya kan, kritik saya terhadap menteri tertentu, terhadap pejabat tinggi tertentu itu dianggap terlalu keras. Tapi saya bilang saya nggak punya kepentingan politik apa-apa karena saya bukan orang partai politik, bukan juga anggota ormas ya kan, ormas Islam, saya bukan anggota ormas Islam. Jadi saya sering menyebut diri saya sendiri itu adalah sebagai soliter, sebagai orang yang sendiri, soliter intelektual. Jadi orang yang sendiri aja gitu, soliter. Jadi oleh karena itu ya pemerintah atau pejabat yang saya kritik, saya kira nggak usah terlalu khawatir lah, karena saya nggak punya gerbong ya, tidak punya massa di belakang saya untuk misalnya melakukan aksi-aksi macam-macam, nggak ada. Ya, saya hanya menyampaikan pesan-pesan saja. Ya itu aja, Mas Budi. Prof. Asra, jadi kalau Prof. Asra tadi menyinggung soal dunia akademis, dunia kampus ya, tapi kelihatan kritisisme dari kampus semakin berkurang dan berkurang. Kalau itu memang betul, Mas Budi. Saya sudah berkali-kali menulis juga, termasuk di Kompas ya. Saya pernah nulis di Kompas mengenai apa yang saya sebut sebagai kolonialisasi perguruan tinggi ya, oleh kementerian ya. Kolonialisasi itu dengan melakukan berbagai macam kebijakan administrasi dan birokratisasi yang sebetulnya tidak perlu ya untuk di kampus ya. Yang itu menurut saya menyalahi amanat reformasi mengenai pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Misalnya kebijakan misalnya bahwa seluruh dosen itu harus fingerprint. Jadi mengisi kehadirannya pagi-pagi jam 7:30, nanti sore fingerprint lagi jam 4 atau jam 3:30 fingerprint. Dan kemudian di beberapa perguruan tinggi fingerprint ini diganti dengan retina karena fingerprint katanya bisa diakali gitu. Jadi diganti dengan retina ya kan. Saya bilang dosen ini kan tidak ada di dunia ini dimanapun, dosen ini dimanapun tidak ada yang fingerprint itu boleh kalau kita karyawan pabrik itu boleh ya kan, atau karyawan kantoran yang memang punya jam kerja tertentu. Tapi kalau dosen enggak, dosen itu dimanapun ada ketentuan jam kerjanya, mungkin 3 kali seminggu dia ada di kantornya jam 2 sampai jam 4 sore misalnya. Karena kalau saya lihat zaman saya kuliah di Amerika, dosen-dosen itu saya temukan ya itu jam 4, antara jam 2 sampai jam 4, ada beberapa hari seminggu, selebihnya melakukan penelitian, dia pergi kemana, menulis ke perpustakaan gitu, seperti itu. Nah itu yang kedua, misalnya saja juga dosen-dosen itu harus melaporkan kegiatan yang disebut dengan beban kerja dosen. Setiap semester dia harus melaporkan, ya kan. Kalau dia laporannya itu nggak lengkap, maka kemudian
tunjangan profesornya, tunjangan dosennya, sertifikasinya ditahan. Itu yang saya pernah tulis di Kompas, bahwa kebijakan menahan tunjangan dosen, tunjangan guru besar, itu kebijakan yang zalim, kebijakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, kebijakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam itu dikatakan bayarlah upah buruhmu sebelum kering keringatnya. Ini ditahan sampai berbulan-bulan, Mas. 3 bulan. Misalnya nggak dapat tunjangan, cuma gaji pokok. Bayangkan kalau misalnya gaji pokok dosen yang bukan profesor seperti saya, itu gaji pokoknya cuma 3 juta. Bayangkan itu. Sertifikasinya nanti kalau turun, itu bisa ditambah 5 juta. Jadi bisa dapat 8 juta. Kalau profesor, ya kayak saya yang sudah senior, itu gaji pokoknya 5 juta. Ya kan? Nah, jadi bayangkan aja 3 bulan seperti itu. Ya kan? Nah, kalau saya mungkin nggak terlalu pusing, karena apa? Karena pertama sudah senior, yang kedua juga udah ada pendapatan dari tempat-tempat lain, jadi nggak ada masalah. Tapi bagi dosen-dosen muda yang masih harus mengkredit mobil, mengkredit rumah, itu betul-betul mencret dibikinnya oleh kebijakan seperti itu, yang saya sebut sebagai kebijakan yang zalim. Jadi kemudian perguruan tinggi kita ini semakin mengalami birokratisasi. Kemudian apa? Rektor-rektornya juga ditentukan sepenuhnya oleh menteri. Ya, baik menteri kalau perguruan tinggi umum ya seperti UI atau yang lain, atau yang BLU. Perguruan tinggi itu kan, perguruan tinggi negeri itu ada 3 kriteria. Yang pertama yang disebut dengan PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Itu yang subsidi pemerintahnya semakin berkurang. Ya mungkin UI itu cuma 30%, 70% harus dicari sendiri. Nah, oleh karena itulah maka kemudian PTNBH ini yang jumlahnya sekarang ada 10 di seluruh Indonesia, itu menjadikan pendidikan tinggi itu tidak lagi sebagai public good, kebajikan publik yang harus diberikan oleh pemerintah, tapi sebaliknya menjadi komersialisasi. Karena perguruan tinggi PTNBH ini membuat berbagai macam program yang mahal-mahal. Mulai dari program misalnya saja kelas paralel. Ada kelas reguler itu relatif murah SPP-nya, tapi kemudian ada kelas paralel lebih mahal, dan kemudian ada lagi yang lebih mahal lagi, pakai paket sampai miliaran rupiah, itu yang sandwich. Dengan ini perguruan tinggi asing luar negeri. Jadi itu Mas Budi yang terjadi. Makanya kemudian perguruan tinggi kita ini memang kehilangan, tidak ada lagi yang berani bersuara, ya kan? Karena apa? Karena bisa dikasih sanksi macam-macam, sertifikasinya bisa hilang, ya kan? Tunjangannya juga bisa hilang, sehingga kemudian membuat suara-suara kritis dari kampus itu semakin berkurang. Coba kita lihat, hampir tidak ada lagi rektor yang bisa bersuara, hampir tidak ada. Yang bersuara itu mungkin masih ada 1-2 dosen-dosen biasa saja, bukan rektor. Itulah karena itu proses birokratisasi. Oleh karena itu saya mengkritik itu gagasan kampus merdeka menteri sekarang ini, Mendikbud sekarang. Saya bilang itu hanya jargon. Dalam kenyataannya tidak ada kemerdekaan di kampus. Kalau mau kampus itu merdeka, ya kan, bebaskan itu kampus itu dari birokratisasi. Jadi harus dilakukan debirokratisasi, berikan otonomi yang lebih besar kepada kampus, ya kan. Nah, sekarang tidak ada otonominya, otonomi akademik nggak ada, otonomi birokrasi nggak ada, otonomi keuangan juga nggak ada. Jadi oleh karena itu ya, kalau perguruan tinggi kita diharapkan, kalau Indonesia itu mau maju, ya kan, mau belajar dari RRC, Republik Rakyat Cina, nggak bisa dengan perguruan tinggi kayak begitu itu. Kebijakannya yang subsidi pemerintah itu sangat minimal. Bayangkan itu, UI itu cuma 30%, ya hanya untuk sebagian gaji dosen. Nanti dosen itu sebagian besarnya harus dibayar oleh PTNBH sendiri, cari duit sendiri, ya kan, seperti itu. Ya, jadi inilah masalah yang kita hadapi. Saya mengusulkan Cina itu RRC bisa maju karena memilih 20 perguruan tingginya itu disubsidi habis-habisan, ya kan. Tidak usah pikir cari duit, perguruan tingginya ini disubsidi besar-besaran dan didatangkan
dosen-dosen dari mana saja direkrut, apakah dari Harvard, dari MIT, suruh mengajar misalnya di Beijing atau di mana saja, dengan laboratorium yang state of art, laboratorium yang paling modern, ya kan. Nah di Indonesia mana ada laboratorium yang state of the art di kampus? Nggak ada. Boleh dibilang nggak ada lah. Kampus itu laboratoriumnya biasanya ketinggalan zaman, yang sudah berusia 10 tahun, 20 tahun, ya kan, udah ketinggalan zaman. Jadi oleh karena itu kalau kita mau mengharapkan perguruan tinggi, universitas itu menjadi engine of modernization, menjadi motor, mesin dari modernisasi, kalau keadaannya kayak begini nggak bakalan mungkin. Tidak mungkin. Ini semata-mata karena desain atau memang karena salah kaprah sebenarnya? Saya kira karena desain dari pemerintah sendiri. Dalam hal ini adalah kementerian, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yang itu sudah dimulai sejak masa Presiden SBY. Ya. Masa Presiden SBY sudah mulai, tapi kemudian berlanjut pada masa Presiden Jokowi ini dan semakin ketat lagi pada masa sekarang ini, semakin ketat, ya kan? Karena apa? Sekarang ini kan dosen-dosen itu juga tidak berani, tidak bisa bersuara keras, bersuara kritis karena sekarang ini kan banyak buzzer. HP-nya juga di-doxing dan seterusnya itu. Jadi lebih susah lagi gitu. Zaman sekarang. Kalau zaman SBY ya memang ada misalnya rektor ditakut-takuti, ya, kalau misalnya menghadirkan pembicara seminar atau diskusi yang kritis di kampus, itu misalnya dikatakan bahwa anggaran universitasnya bisa dipotong atau ditahan, tidak diturunkan misalnya. Kalau bersuara yang sumbang misalnya kritis terhadap kekuasaan yang ada, itu sudah sejak zaman Presiden SBY seperti itu, ya kan. Saya dapat cerita itu dari kawan saya rektor, ya, di Jakarta ini, ya seperti itu, dia dipanggil ke Senayan dikasih peringatan, Anda mau apa-apa ini gitu kan. Masa di kampus bicaranya tentang Indonesia bakal menjadi negara gagal. Jadi marah itu pemerintah pada waktu itu, pemerintahan SBY, disebut Indonesia itu bisa mengarah menjadi negara gagal, failed state, ya kan, karena kepincangan ekonomi yang semakin lebar gitu. Jadi seperti itu. Kampus itu menjadi semakin susah gitu. Nah, kalau mau kampus ini memainkan peran yang lebih besar, maka kemudian ya tidak ada cara lain kecuali reformasi, ya. Reformasi substantif, kurikulumnya harus disederhanakan. Sekarang ini kan anak-anak kita itu satu semester mengambil 10-12 mata kuliah. Untuk apa itu? Menurut saya kalau mau kampus merdeka betul-betul, kurikulumnya harus dipangkas, turun mesin. Jadi kampus mata kuliahnya cukup 3 atau 4 saja satu semester. Jadi mahasiswanya bisa mengembangkan imajinasinya, bisa mengembangkan kreativitasnya. Kalau sekarang nggak bisa. Sama dengan anak-anak kita di tingkat SD dan dasar dan menengah juga seperti itu. Ya. Kurikulumnya terlalu banyak, terlalu berat. Ya. Makanya pendidikan kita itu membuat anak-anak kita itu kalau pakai teologi di kalangan pemikir Katolik di Amerika Latin, itu membuat anak-anak kita itu tertindas. Kata Paul Freire, seorang pemikir Katolik di Amerika Latin, bilang harus ada pedagogy of the oppressed. Jadi anak-anak peserta didik itu, murid-murid itu, mahasiswa itu harus dibebaskan dari penindasan, opres itu. Jadi, nah sekarang pendidikan di Indonesia itu seperti yang disebut oleh Paul Freire itu, yaitu pendidikan diopres. Pendidikan yang menindas, pendidikan gitu ya. Yang menindas. Karena macam-macam, dan menindas itu bukan hanya mahasiswa, tapi juga dosen-dosennya juga ditindas, mengalami penindas. Benar itu. Damage has been done. Damage has been done by the president sebagai penanggung jawab tertinggi, ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara presiden memulihkannya, ya kan?